Halo everyone, balik lagi dengan gua Ruli. Di kesempatan kali ini, gua bakal ngejelasin pembuatan akta kelahiran secara online. Akta kelahiran terbagi menjadi dua. Pertama, akta kelahiran bagi seseorang yang sudah memiliki NIK. Yang kedua, akta kelahiran seseorang yang belum memiliki NIK atau di bawah 17 tahun. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus kita miliki sebelum membuat akta kelahiran secara online. Yang pertama, kartu keluarga, yang kedua fotokopi KTP orang tua, yang ketiga surat keterangan lahir. Nah, surat keterangan lahir ini dikeluarkan oleh bidan rumah sakit ataupun seseorang yang berkewenangan. Nah, misalkan nggak punya gimana? Kalau nggak punya, itu bisa diganti dengan surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi harus ada seseorang yang bertanggung jawab bahwa anak tersebut memang asli dilahirkan dari orang tua si A misalkan. Nah, surat pertanggungjawaban tersebut bisa menggantikan surat keterangan lahir yang tadi diminta persyaratannya. Nah, persyaratan yang keempat itu harus ada fotokopi surat keterangan nikah atau buku nikah. Yang keenam itu harus ada KTP saksi. Saksinya itu 2 orang. Biasanya itu saksi 2 orang itu bisa dari bidannya atau dari keluarganya. Dari keluarganya itu misalkan kakaknya atau keluarganya yang lain yang menyaksikan kelahiran tersebut. Nanti di surat keterangan saksi itu saksi diminta untuk mengisi formulir bahwa dia bersedia untuk menjadi saksi bahwa anak ini dilahirkan dari keluarga si A atau dari ibu bapak si A gitu. Yang keenam itu ada formulir yang dilampirkan dari Disdukcapil. Nah, yang ke-8 itu ada surat keterangan online. Nah, surat keterangan kelahiran secara online ini nanti akan keluar ketika semua data tersebut sudah diinput. Nah, kemudian ada yang ke-8, yaitu data pendukung seperti ijazah, paspor, ataupun yang lainnya. Nah, hal tersebut nanti bakal dimasukin di input di situs di Disdukcapil yang bakal kita proses selepas ini. Nah, untuk itu nggak berlama-lama lagi, nanti semua persyaratan tadi bakal gua masukin di kolom deskripsi. Mari kita langsung ke videonya. Seperti yang udah saya jelasin di awal teman-teman, bahwa kita hari ini bakal ngebuat akte kelahiran secara online. Nah, akte kelahiran secara online ini harus dibuka di website Disdukcapil masing-masing kota tempat di mana kita tinggal. Nah, kenapa di tempat di mana kota kita tinggal? Karena Disdukcapil sekarang udah tersebar, nggak terpusat lagi di website Disdukcapil pusat. Nih, kita pertama saya misalkan tinggal di Tangsel. Untuk pembuatan akte kelahiran secara online ini maka kita harus akses website Disdukcapil Tangsel. Nah, kita akses Disdukcapil Tangsel, kita klik. Nah, di sini kita klik pendaftaran. Nah, ada yang lucu daripada website Disdukcapil masing-masing kota, teman-teman. Ya, hal yang bikin lucu itu adalah kita udah online nih, tapi jam untuk online atau untuk kepengurusan itu ditentukan bahwa misalkan hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalkan. Itu untuk kepengurusan akte kelahiran yang telah memiliki NIK itu cuman dibatasin dari jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, kebanyakan daripada kita itu pasti mikir, ngapain ya udah ada online tapi jamnya itu masih dibatasin. Itu yang mungkin agak lucu menurut saya. Nah, kita klik akte kelahiran yang telah memiliki NIK. Ini biasanya orang-orang dulu nih yang nggak punya akte terus lahir kemudian tiba-tiba udah punya KTP, maka kita harus memiliki akte untuk hal-hal persyaratan kependudukan, misalnya kayak contoh untuk melamar kerja, untuk bikin BPJS, untuk bikin surat keterangan catatan kepolisian, pasti mintanya akte dia. Nah, kita harus klik akte kelahiran yang telah memiliki NIK. Nah, di sini kita harus isi data bayi semua, kita harus lengkapin, misalkan NIK-nya ini saya pencet nama lengkap. Nah, teman-teman harus lengkapin semua data-data ini sampai nanti teman-teman harus klik misalkan data ibunya, nama lengkap, sampai di ini diisi semua, NIK ayah. Nah, kemudian data pelapornya itu siapa, teman-teman sendiri atau orang lain. Biasanya saya melaporkan akte kelahiran itu akte kelahiran saya sendiri, maka saya pelapornya. Nah, saksinya itu harus 2 teman-teman. Yang pertama saksi 1, yang kedua saksi 2. Saksi ini bisa dipilih dari kakak kita misalkan. Di kakak itu ada 2 anggota keluarga lain. Misalkan ada adik atau ada kakak yang telah melampaui umur 17 tahun, maka dia bisa dijadikan saksi. Atau orang lain, misalkan orang kelurahan yang ingin dijadikan saksi, itu juga boleh. Nah, saksinya harus ada 2. Nah,
Persyaratan-persyaratan lain yang harus dilengkapi adalah surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan, nama identitas saksi kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, sampai akte nikah atau buku nikah orang tua. Nah, setelah itu kita harus melengkapi semua ini. Kalau nggak ada gimana? Maka kita bisa ada ganti namanya surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, itu kita bisa ganti beberapa syarat yang nggak ada di sini. Contoh surat kelahirannya nggak ada, maka kita bisa ganti pakai surat tersebut. Nah, tuh kalau misalkan teman-teman di sini ada semua, klik aja semua. Kalau ada yang nggak ada, nah itu diganti sama surat tadi. Nah, kita klik tanggal pengurusan. Karena penerapan PPKM, teman-teman di sini harus memilih apa? Memilih tempat di mana atau tanggal berapa teman-teman mau ngisi. Nah, di sini itu sehari itu cuma dibatasin 30 orang, itu maksimal pasti untuk datang ke Disdukcapil. Contoh di sini tanggal Kamis tanggal 29 Juli itu udah terisi udah 30 orang, maka saya nggak bisa milih di sini. Nah, ini bakal reset lagi di minggu depan. Nah, di minggu depan bakal reset, nanti ada tempat yang nggak penuh, misalkan kita bisa pilih. Nah, kita mesti pilih. Setelah kita pilih, nanti di tanggal yang telah ditentukan, kita harus bawa surat-surat yang menyatakan ini nih, 4 ini kita ada, atau 5 ini ada, atau nggak ada diganti sama surat pertanggungjawaban mutlak tadi. Nah, nanti setelah teman-teman ke Disdukcapil setempat, bawa semua persyaratan ini, itu teman-teman cuman input sampai sana dan teman-teman harus menunggu 14 hari kerja. Nah, di 14 hari kerja itu, setelah 14 hari kerja, teman-teman maka harus datang lagi ke Disdukcapil untuk ngambil akte kelahiran yang telah dicetak. Gitu. Semudah itu untuk ngebuat akte kelahiran secara online. Apa sih bedanya online sama offline? Kalau offline itu biasanya kita ribet-ribet nggak bawa surat kelahiran, misalkan ini cari dulu, ini cari dulu. Kalau online sekarang udah terintegrasi jadi mudah gitu. Semudah itu, jadi teman-teman saya sudahi untuk pertemuan kali ini atau untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di perizinan selanjutnya. Dadah.